benar sih. Kita akan ngobrol bareng sama teman dari komunitas Joindong. Ini adalah foundernya, ada Andi M. Sabrani. Tadi gue lupa lagi dibilang panggil apa ya? Oh iya. Kak Randi. Randi is in the house, yo. Yo. Welcome to Detik Sore. Let's go. Randi ini founder komunitas Joindong. Iya. Are you the only founder? Sehingga dibilang founder kan biasanya kalau bareng-bareng tuh co-founder biasanya kan. Iya. Kayak apa memang lo adalah orang pertama yang menginisiasi ini? Joindong. Oh ya? Iya, sendirian. Sejak tahun? 2020. Oh 2000, Oke. pas pandemi kah? Sebelum pandemi. Oh sebelum Januari. pandemi. Slightly sebelum pandemi Betul lah ya. sekali. Benar ya, ini adalah komunitas Joindong gitu ya. Yang artinya KJD. adalah KJD. Komunitas Joindong. Iya sih. Tapi kalau KDM kayaknya bukan komunitas ya. KDM jadinya ke barak militer kita. Nah ini dari lupa mau nanya. Nah apa? Ayo apa? Komunitas Joindong. Ini adalah komunitas yang bisa menjadi wadah bagi untuk orang-orang yang gak punya teman untuk melakukan kegiatan yang lebih banyak orangnya harusnya. Atau Betul gimana? sekali. Awalnya apa kegiatannya? Cerita dulu deh dari Awalnya itu dari sebenarnya kenapa bikin ini tuh Hmm. dari keresahan sebenarnya. Hmm. Iya, aku kan dari Makassar kan. Terus nyampe di sini tuh pengen ke konser. Oh, Usda juga berarti. Utusan daerah. Utusan daerah. Kita Ya juga betul. Perantau lah Iya, ya. kurang Rantau lebih sama. terus nyampe di sini waktu itu belum ada komunitas buat nonton konser bareng. Oke. Terus kayak daripada pengen banget ke konser ini gitu kan, tapi nggak ada temennya, daripada ke skip ya udah bikin komunitas aja. Oh. Gue curiga dia nanti 5 tahun lagi bikin partai sih. Join Suka bikin dong. komunitas langsung ya. Nggak suka ngumpulin orang. Ngumpulin orang ya. Ngumpulin orang bener. Berarti diawali dengan konseran gitu. Iya, diawali dengan konseran. Nah, dari- Karena aku juga sering juga tuh lihat kalau misalnya ada postingan dari promotor misalnya atau siapa mau konser gitu. Komennya tuh adalah cari tebengan dong, cari barengan Betul. dong dari Iya, Bogor banyak, satu banyak. orang gitu. pasti selalu ada seperti Tapi itu. bukan dari situ ya akhirnya. Hmm, Ini bisa nih dibikin komunitasnya nih. bukan. Memang dari keresahan diri Iya. sendiri aja pengen cari temen gitu. Sama Wak- seperti yang komen-komen Waktu itu yang pendekatannya dari mana? Apakah langsung di medsos atau by nemuin orang satu-satu apa gimana waktu itu? by sosmed sih sebenarnya. Ah. Jadi Oke. kita komen-komen nih di IG promotor-promotor event-event konser ini. Kita Oh. komen juga tuh di situ yang sendirian, ayo sini gabung grup Oh, gitu. kita bareng ke sana yuk Ah, gitu. Dan Berapa sampai orang yang join waktu itu pertama kali? Pertama kali sebenarnya yang join tuh 5 orang, tapi pas ketemu 3 orang. Oke. Tapi next eventnya itu surprisingnya tiba-tiba naik jadi 25 orang. Oke. Terus next eventnya lagi naik 70 orang. Sampai paling banyak itu kita nyampe 600-an orang. Really? Kemana itu Wow. 600? Ke konser Sounds Project. Oh, nonton festival konser ya, juga ya. Festival. Project. Mm. Seru. Right. Ini Itu juga mah seneng banget Sounds Project di bawah 600 orang. bener, harusnya tuh dapat member get member Iya. ya gitu tiketnya Kita kerja ya. sama kok juga kebetulan. Oh iya mantap. Dan ini sebenarnya akhirnya berkembang juga jadi ke berbagai jenis aktivitas. Nih, Mm. soba-sobi sporty bisa bergabung di bukan kelas, joinan bareng, Mm. pilates, Yes, paddle, volleyball. Yes. Badminton ada nggak badminton? Ada, kita Oh, rutin ada. kalau badminton tiap bulan. Tuh. Oh tiap bulan. Di mana Iya. mainnya badminton? Kita di GOR KPBD KPBD tuh di mana ya? di Kebayoran Lama. Oh Kebayoran Lama. Alright. Iya. Badminton di mana-mana. Iya lucu deh. Cari. Terus apa yang akhirnya membuat Karandi ini kayak oke, gue emang gak salah sih bikin komunitas Joindong. Akhirnya mengconnect banyak orang yang gimana kah gitu. Ya, sebenarnya ini di luar dari tujuannya kan. Karena tujuannya memang itu adalah biar gue dapat teman gitu kan. Buat diri sendiri aja Buat diri tadi sendiri. awalnya. Oh. Iya gitu. Tapi setelah eventnya berjalan dan mereka tuh ngasih feedback yang luar biasa gitu. Jadi kayak wah thank you banget Randy udah bikin Joindong. Akhirnya gue datang ke event ini. Setelah berapa tahun gue nggak jadi, tapi karena lu bikin komunitas ini, gue jadinya punya teman buat datang. Akhirnya gue datang juga. Dan mereka ngasih feedback yang positif yang bisa dibilang itu banyak banget gitu. Jadi kayak udah gue ngerasa ngebantu banyak orang jadinya dengan adanya komunitas ini. Tapi Ren, ini gue yakin betul mengurus orang banyak itu susah sekali. Betul. Kepalanya soalnya banyak, rambut Iya. boleh sama hitam, isi kepala belum tentu sama ya. Iya.
Dan lo kan membawa satu nama bendera komunitas Joindong ini. Iya. Apa kesulitan yang ditemui? Apa nggak takut apa ketika bentuk sebuah komunitas takutnya ini malah jadi dipakai orang buat yang aneh-aneh gitu. Gimana cara lo menangani itu dan seperti apa dalam perjalanannya sampai hari ini lo tantangan yang ditemui? Oke. Sebenarnya memang agak sulit ya kalau misalnya kita ngumpulin Maaf banyak. lagi buka Instagramnya Joindong nih. Schedule Mei 2025. Oh itu, kita ada schedule nih tiap bulan mau ngapain aja. Ini lanjutkan. Ya. Sorry. Oke, memang kalau ngumpulin banyak orang komunitas gitu memang makin banyak orang makin banyak pendapat, makin banyak kepala gitu kan. Maunya seperti ini, maunya seperti itu, dan kita nggak tahu juga kan backgroundnya orang karena kita randomly aja siapapun bisa join ke komunitas kita. Kita nggak ada syarat umurnya berapa, backgroundnya apa. Jadi memang ya ada memang KYC itu, dulu ya. Ya nggak ada. Siapapun gitu, bisa join. Siapapun bisa join. Nah tapi kita memang untuk ngefilter di awal kan kita menggunakan Discord kan. Jadi memang Discord ini itu nggak semuanya orang paham gitu kan. Jadi kalau mau masuk buat nyari hal yang enggak gitu kan ribet lah gitu kan. Harus download Discord lagi, harus pelajarin lagi gitu. Nah terus pas masuk kita udah ada rulesnya juga, TNC-nya kalau udah mau join sama Joindong tuh kita ada rulesnya A, B, C, D, E, F, G ini. Nah terus kalau misalnya di konser kita tuh biasanya nyaranin mereka itu kita ketemunya di konsernya. Kalau bisa jangan ketemu di luar gitu kan, untuk menjauhi hal yang tidak gitu kan, menghindari itu. Nah dan di sana kita selalu juga remind kalau barang selalu dijaga ya gitu kan, apalagi di konser kan rawan untuk copet dan lain-lainnya juga kan. Nah makanya kita selalu ada tindakan preventif di awal, kita mengimbaukan ke teman-teman kalau misalnya di konser kayak gini ya teman-temannya. Seru dan termasuk salah satu bentuk aktivitas yang juga cukup populer itu adalah voluntrip. Nah volunteering sambil ngetrip gitu. Iya lebih ini kerjasama kita sama salah satu brand. Oke. Gitu jadi kita ke panti asuhan, ngajak anak-anak panti asuhan untuk jalan-jalan gitu. Jadi ke panti asuhan bareng lah istilahnya ya, sambil diwadahi sama si komunitas inilah. Betul. Katakan seperti itu. Bareng-bareng gitu ya. Ini menarik nih. Kalau dari perjalanan dari 2020 sampai sekarang, range usia yang ikut Joindong ini dari berapa sampai berapa? Kalau range-nya itu bisa dibilang dominannya di umur 23 sampai 28. 23 sampai 28. Iya, jadi kuliah sampai kerja gitu ya. Iya, lulus kuliah awal. Kebanyakan fresh graduate ya. Betul. Ada yang ini enggak orang tua yang join enggak? Ada yang udah punya anak juga datang. Ada yang umur 40 paling juga. Paling tua umur berapa? Join? 40. Oh 40. Bisa Kak kamu jadi 41 masuk jadi yang paling tua? Kena gua. Oke, nanti gue join ya. Boleh Foo Fighters. Wah. Udah ada yang bikin join barengan belum? Udah. Untuk Foo udah. Udah Ya. Cepet loh, langsung ya. Kita gercep kalau informasi ada konser gini-gini, pasti member langsung ngasih tahu, ada nih yang confirm nih datang ke Indonesia. Info A1 nih. Joindong tuh gak kenal inflasi. Jadi dia ada terus cetak duit ya di situ. Macam-macam ya. Roughly ada berapa banyak yang pernah tergabung atau pernah ikutan lah di Joindong? Yang kasarnya lah. Kalau kita kegiatannya kan beda-beda, ada yang olahraga, ada yang ke konser. Nah kalau misalnya yang paling banyak yang tadi itu kalau ke konser kayak The Suns Project itu kemarin 600-an. Kalau olahraga kan tergantung berapa kan, kayak misalnya main pedal itu 6 orang gitu kan, atau main softball gitu kan kita 40 orang. Oh wow. Iya softball memang rame. Iya rame banget. Ada gak kegiatan yang paling unik yang bisa ternyata ini jadi Joindong gitu? Ada gak yang bisa di-share? Lebih ke kita tuh gak expect kita bisa bikin acara sendiri gitu. Kayak misalnya kita bikin karaoke party, kita bikin Halloween party, dan itu pun semuanya kita bikin karena request dari member gitu. Oke. Karena kayak member kita udah banyak juga, dan dari mereka kita bikin Halloween party yuk, kita suruh-suruan bareng yuk. Oke, kita bikin. Total berapa sekarang jumlah member? Udah 20.000. Gokil. Wow. Sebanyak itu ya orang-orang yang semua loh itu loh. Orang-orang yang kesepian gitu. Jadi kita bisa bilang itu orang-orang yang memang bisa dibilang gak sih introvert? Ada yang introvert juga. Pada akhirnya nyari temennya lewat pendekatan kayak gini gitu. Ada yang nyari sesuai dengan frekuensinya gitu kan. Kayak misalnya tipe genre musiknya, ada yang nyari teman buat rock gitu kan, bisa datang. Ada yang sampai berjodoh gak? Udah ada yang nikah juga bahkan. Udah ada yang sampai nikah. Banyak kunci surganya. Punya kafling, punya kules. Udah 2 pasangan yang udah menikah. Oh iya, abis ini berkembang nih jadi
komunitas. Kos-kosan. Bukan dong. Oh kirain bukan rumah di surga, kos-kosan di surga. Komunitas katakan cinta. Oh, biro jodoh Biro gitu jodoh, ya. iya benar. Aduh. Tapi ada challenge-nya gak sih untuk mempertemukan orang dengan minatnya atau dengan hobinya gitu? Karena kan sebenarnya kalau ngomongin soal jenis aktivitasnya ini kan have fun bareng gitu ya, bukan bukan susah bareng gitu ya. Orang mau have fun bareng mah pasti banyak lah, gampang ngumpulinnya. Tapi ada challenge tertentu nggak? Challenge tertentunya. Jadi kan challenge-nya itu adalah kalau misalnya kita mau bikin event yang sangat niche banget gitu kan. Kayak misalnya acaranya musik keras gitu kan atau apa. Itu kan kita ngumpulin banyak orang tuh susah kan karena memang peminatnya nggak banyak juga. Gitu. Itu challenging-nya di situ sih dari sisi event yang sangat niche banget. Oke. Dari komunitas ini pada akhirnya udah menghasilkan apa aja? Maksudnya kayak kolaborasi dengan banyak pihak gitu, kayak gitu-gitu, dan juga mungkin bisa jadi semacam apa? Next to be yayasan gitu mungkin, atau kayak semacam foundation untuk kegiatan sosial apa gitu. Oke. Sebenarnya kita bisa dibilang melahirkan hal-hal yang di luar ekspektasi dari awal gitu kan. Misalnya dari member Join Dong, dari awalnya kita cuma bikin event jamming bareng, mereka bikin band jadinya. Oh iya. Dan udah rilis lagunya sendiri di Spotify. Right. Siapa nama bandnya? Namanya The Dex. Oke, The Dia Dex. surf rock. Iya. Soft rock. Iya, surf rock. Oke, Bon Jovi nih ya ininya ya, influence-nya ya. Depan Turas. Oh, Depan Turas. Dan juga anak kantoran agensi ya. Iya benar. Dek. The Deck ya benar. Ngedek. Oh, ada yang bikin sampai band, Ada yang bikin sendiri band, pada ada yang bikin akhirnya. bisnis bareng juga. Right. Ada yang nikah. Ada yang nikah. Ada yang bikin keluarga, bikin band, bikin bisnis. Iya. Ada yang ternyata jalinan kasih lo, ternyata kita saudara. Ada yang seperti itu, kan? kayak ada Serius? sekeluarga, iya ada yang sekeluarga. Oh, maksudnya tiba-tiba ternyata kita Kok lu ada di sini sih saudaraan gitu kan, kayak Oh. misalnya di konser gitu kan, datang sendirian nih. Terus pas ketemu di titik kumpulnya itu mereka kayak, "Lah, kok lu ada di sini sih? Lu juga ada di sini?" Oh, Kayak ternyata gitu. itu makanya ngobrol punya grup keluarga. Total tuh berapa ya. orang nih yang ngurusin jadi kayak pengurusnya lah, Sekarang kita udah berenam. yang organize. Berenam. Iya. 6 orang ngurusin 20.000 orang ini ya. Iya. Gokil sih kalian, keren. Keren. Ini nyambung juga soal musik-musik juga karena udah sering dapat info ordal katanya. Emang bener Muse mau ke Indonesia udah ada info belum? Itu masih rumor sih. Nanti aja bisikin kita di belakang layar ya. Muse atau Muse Dalifa? Bukan dong, bukan. Ada satu band lagi yang lebih mungkin sama besarnya gitu yang juga pengen gue tanyain. Apa tuh? Ada yang belakangnya, depannya M juga. Marion Jola. And the band. And the band. Ya. Malik and the Essential. Michael Jackson. Jadi ini kalau kayak seminggu tuh bisa berapa kali? Iya. Apa aja kegiatannya? Ikut semua Kak, kamu ke semua pertemuan ini. Hampir Iya. semua sih, tapi nggak Serius? semuanya iya. Kalau bisa Lo ikut sambil ikut. kantor juga kan? Sambil kantor Atau juga. ngurus Keren. Join Dong aja? Kantor juga? Iya. 9 to 5 tuh kantornya apa? WFA. WFA sih sebenarnya. WFA. Tapi hybrid bisa dibilang. Oh, hybrid. Hybrid Iya. ya. Siap, Kelihatan siap. beda generasi kalau ini sebutnya WFA. Ini sebutnya it's hybrid, Hybrid. which we can work from anywhere. Iya. Gitu. Not with teori Berarti ya. ikut hampir semuanya juga. Nemu hobi baru dong. Yang Nemu. awalnya kayak nggak mau join tapi I have to be there, terus Iya pasti. ikutan seru juga. Iya, Seperti seperti main go-kart gitu kan. go-kart. Oh. Iya. Itu kan karena lagi rame gitu kan, terus kayak ngajakin anak-anak, ada nggak yang mau main go-kart gitu kan. Udah, coba go-kart, enak banget, seru. Ya udah deh, jadi rutin. Oh, go-kart di mana? Di Jakarta? Pindah-pindah sih, kadang di MOI, Oke. kadang yang di Ciputat. Oh, itu di parkiran basement gitu kan? Iya, yang di basement, yang di MOI basement. Kalau yang di Ciputat enggak di jalanan. Outdoor gitu Outdoor, ya? ya. Dan somehow ketika bareng-bareng gitu, kegiatan yang diikuti pun pada akhirnya jadi lebih murah ya. Iya, Iya. betul. Bisa dibilang gitu gak sih? Betul, betul. Benar. Kak, kalau bayar lapangan baseball sendiri mah. Iya, Betul. iya benar. Ya Nggak bisa kan? juga main Patungannya sendiri. lebih banyak gitu kan, Iya. patungannya jadi Cuma lebih kena murah. debu merah doang itu tidak. Bahkan udah yang jalan ke luar negeri juga ya, Iya. bareng-bareng Oh ya? gitu. Iya. Iya nih tim Ke- Hindia nih sama tim Hindia ya. Iya, India.
sama apa kayak open Goes to trip gitu. Japan. kita kemarin sempat ke Jepang juga. Berarti kolaborasi sama Hindianya, Ini sama tim fanbase-nya. sama fanbase-nya. Sebelumnya juga ya. pernah juga sendiri join dong. Oke, nonton Hindia di Jepang. Enggak, Oh lebih enggak. ke jalan-jalan aja, traveling jalan-jalan aja. aja bareng sama tim Hindia. Alright. Iya, kan kita memang kegiatannya tuh enggak cuma di olahraga sama konser ya. Kita Iya. ada traveling juga, ada nonton bioskop, kulineran, semuanya kegiatan yang butuh teman kita lakuin semuanya. Oke. Biasanya nih ketika udah ngumpul tuh gitu, apa aja kegiatannya selain misalnya nonton konser, obviously akan nonton konser bareng. Iya. Apalagi kegiatan selain itu ketika udah ngumpul bareng-bareng gitu? Sebenarnya banyak sih, kayak misalnya kemarin kita halal bihalal kan. Kita main game, terus abis itu kita ada bisa dibilang member-member kita yang punya talent, kita show ke panggung gitu. Kayak misalnya ada yang stand up comedy, Oke. kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ada acara dan misalnya ada brand yang tap in juga, ya ada brand sessionnya juga. Jadi banyak sih yang bisa dilakuin. Ada nggak nemu yang kayak ada yang justru bikin ganggu nih di dalam ketika join bareng itu gitu? Terus gimana cara menyelesaikan itu? Wah itu agak tricky ya. Iya pasti ada dong yang kayak gitu-gitu ya kan? Iya, sebenarnya kan orang-orang yang seperti itu kelihatan lah ya sama banyak orang kalau misalnya ini orang agak unik nih gitu kan. Auranya tuh auraan gitu agak unik. Nah mungkin ya teman-teman juga pasti sadar kan kalau misalnya wah ini unik nih orangnya. Jadi kayak kalau bisa jangan ada sesuatu lah sama dia gitu kan. Takutnya jadi drama atau apa gitu kan. Jadi lebih baik menghindari gitu. Apakah pada akhirnya orang ini kayak dijauhi? Nggak boleh diblok gitu misalnya ikut komunitas ini apa gimana? Enggak, kita bisa ikut kok gitu. Selama enggak mengganggu orang lain aja gitu kan. Selama enggak ngerusuh gitu kan, enggak bikin orang enggak nyaman. Itu masih aman-aman aja. Tapi jadinya setiap kali ada perkumpulan gitu gathering, salah satu dari 6 pengurus ini harus ada. Apa gimana? Enggak semuanya teknisnya? Sih, tergantung kegiatan acaranya apa aja gitu kan. Kalau misalnya kayak olahraga pasti selalu ada gitu. Tapi bisa dibilang hampir semua ada pasti pengurusnya yang ikut. Gitu. Kadang dari member-member juga kayak kita ke konser ini yuk gitu kan misalnya. Tapi dari kita tuh nggak ada yang bisa datang waktu itu, nggak apa-apa. Kita biasanya kayak ada nggak yang mau volunteer jadi korlapnya gitu kan. Gue soalnya mikirnya jadi kayak ada rasa tanggung jawab gitu dari founder dan juga teman-teman pengurus. Kalau misalnya setiap ada perkumpulan mau event nonton apa gitu misalnya atau mau ngapain, ya pengurus atau founder jadinya semacam ada tanggung jawab gitu untuk bisa menjaga ini, membawa nama komunitas ini supaya bisa tetap aman gitu, berlangsung dengan baik gitu ininya kegiatannya. Gak kayak gitu? Enggak juga sih, enggak kayak gitu juga. Karena kita bisa dibilang percaya orang yang masuk ke kita tuh dengan tujuannya baik. Mereka cari teman gitu, mereka mau seru-seruan. Jadi kita udah di pikiran ya udah ini orang baik semua gitu kan. Nih orangnya gak suzon. Bener. Iya, gak boleh suzon ya. ya. Hopefully itu bisa terus berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi ini mau dibawa sampai kemana nih si komunitas Join Dong ini? Wah. Udah spekta loh 20.000 Aku akan menjadikan ini partai atau apa? Lagi-lagi partai ya. Sebenarnya kita punya banyak mimpi sebenarnya gitu kan. Karena kebanyakan juga member kita itu masih kebanyakan di Jabodetabek. Kita pengen punya mimpi di mana Join Dong dikenal bukan cuma di Jabodetabek doang, tapi di luarnya juga kan, di luar Jabodetabek. Jadi udah bersabang-cabang sekarang. Iya, walaupun memang udah banyak kan member kita tuh ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali. Nah tapi memang mostly kan emang event itu tuh kebanyakan di Jabodetabek ya. Nah tapi kita mau menjangkau juga nih di luar Jabodetabek, misalnya di Surabaya, di Jogja, atau di Makassar gitu kan. Kita mau orang tuh kalau misalnya pengen ke suatu acara, top of mind-nya itu adalah Join Dong gitu kan. Gue nyari teman di sini nih gitu kan. Kayak gitu. Oh jadi mau memperluas jangkauan Join Dong. Tapi berarti udah mulai kan sekarang pun di kota-kota lain juga. Udah mulai pelan-pelan. Dan banyak juga sekarang komunitas yang bareng-barengan kayak gini ya. Iya. Kalau dulu mungkin hanya sebatas nebeng kali ya. Iya. Tapi itu pun 3 in 1 joki. Tapi itu juga iya, tapi itu juga bukan komunitas iya juga sih. lebih ada tahu komunitasnya? Aja. Oh ya? Komunitas joki 3 in 1. Wow. Dibayar? Iya, mereka info di mana ngetemnya. Waktu zaman itu ya. Pada zaman itu. Iya, oke. Seru banget. The next yang paling seru ada apa terdekat? Paling seru terdekat ini kita mau bikin karaoke party nih.
tanggal 30. Tuh karaoke party guys. Ayo Khusus lagu-lagu 20s. Jadi tahun 20s. 2000-an R&B. Oh. 2000 ya? Iya. Oh, Tahun 2000-an ini. ya udah 2000-an. kamu aman aja kan udah. Masih Iya. masuk kok lagu-lagu R&B old days Aku gitu. mau makan Ku ingat kampus. karena belum bikin tugas. Karena Belum makannya di skripsi. kampus biar hemat. Oh iya, ayam kampus yang dimakan kan? Karena makannya kan di kampus. Geprek. Benar. Geprek kampus biasanya murah. Betul. Ya. Oke, karaokean di tanggal 30 ini. Betul sekali. Ya ampun, itu siapa yang bikin? Kita Oh, berarti dirimu yang bikin. Iya, Ini internal. mengajak semuanya untuk join Join dong. dong. Ini urunan nih kayak gini. Iya, jadi kayak kita Keren tuh banget. kita kan nanya kita mau karaokean nggak gitu kan, mau temanya apa, 2000-an gitu kan, lagu-lagu 2000-an yang Ini R&B ya. gitu-gitu Voting dong. nih ya. Iya, kita selalu ini kan Stranger minta saran dari mereka, Jukebox. dari member-member. Ya, Stranger Jukebox Rewind 2000s gitu ya. Dari Kelly Clarkson to Green Day, I from see. Neo to The Killers gitu Iya. ya. Ada Justin Seru-seru. Timberlake gak? Enggak ada. Nanti kita masukin ke playlist. Adanya Justin Tiffany Kak, kalau mau. Oh Justin Timberlake. Iya. Kalau badminton gitu berapa orang biasanya yang datang? Kita biasanya di 12 sampai 20-an orang. Oh banyak juga ya. Iya, Berapa itu pun, lapangan tuh makanya? di Dua sini. jadi gini Kak. 2-3 lah. 2 sampai 3 sampai 3 lapangan. lapangan. Rutin tuh Seru-seru. Jumat, tiap Jumat di sana ya. Enggak tiap Jumat juga sih. Oh. Tapi kalau misalnya memang ada jadwal kosong gitu kan, kita I see. isi dengan badminton. Karena kalau badminton pasti selalu penuh nih, sold out gitu kan. Memang. Selalu rame yang mau ikut badminton. Bookingannya juga harus jauh-jauh hari ya. Betul. Betul. Lagi rame juga kan. Tuh, Ya tuh, itu tuh. langsung langsung bergabung aja lah untuk Detikers juga. Banyak nih soalnya festival-festival udah jelas ya, posternya terpampang nyata. Java Jazz ada nggak Ada nanti? Pasti ada yang populer udah pasti ada semua dari ya. yang populer, yang gigs kita ada semua. Tapi yang kalau indie, kayak indie. katakanlah misalnya the next Java Jazz misalnya, Hmm. nyampe sana ketemuan di sana ngumpul di meeting point, Hmm. mepo ya. Terus habis itu udah kita berpencar aja gitu mau nonton yang mana atau Nah, ada kegiatan lain lagi selain itu. Kalau di konser itu kita biasanya siapa nih yang mau ke stage ini barengan sini, ayo Oh. jalan bareng. Terus siapa yang mau ke stage ini, biasanya kan kalau festival gitu stage-nya banyak kan. Iya, siapa yang mau makan pop mie dulu? Bener. Siapa yang mau makan gitu kan, ayo Iya, gitu beneran iya, kayak iya, gitu. iya. Itu harus ada leadernya tuh ya kayak gitu-gitu ya atau emang Tapi atau mengajukan diri berinisiatif. aja. Ya, Iya. inisiasinya tinggi. Seru deh. Seru. Berarti caranya untuk Detikers yang mau cari tahu gimana caranya untuk join dong atau mau join dong di apapun itu ada di Instagram ya. Betul. Join dong _ Betul. Ada sosmed lain atau mungkin ada grupnya di Discord ya? Grupnya di Discord. Tapi Linknya ada di harus- bio. Jadi harus ceki bio Instagram dulu, baru nanti delete ke Discord untuk join grup. Tapi Yes. join grupnya ada pertanyaannya dulu Kak. Psikotesnya dulu. Nah, Kan orang-orang sebutkan nama ayah dari Tan Malaka. wow. Berat ya. Tan bapaknya. Itu komunitas sejarah tuh kayaknya tuh yang kayak gitu. Nah, kan join dong. Tapi tadi udah kejawab belum sih yang join dong yang paling unik apa kegiatannya? Ini yang tadi sih yang kayak kita nggak expect kalau misalnya kita bikin karaoke gitu kan. Sendiri iya. Dan olahraga yang unik kayak wall climbing, kita nyobain wall climbing gitu. Lebih unik lagi. Uniknya kayak Ada gimana lagi? dulu nih uniknya? Menurut gua juga dia ketemu terus ternyata saudaraan itu juga unik. Iya sih. Kayak Mas, Mbak, boleh nggak ngobrol? Kita komunitas strangers, tiba-tiba dia saudara berdua. Gitu, itu lumayan unik juga ya. Lumayan Detikers buat kamu yang nggak ada alasan nih kalau misalnya nggak ke suatu tempat atau ikut kegiatan karena nggak ada temennya. Yes. Atau kayak I cannot make friends, cobain dulu, join dong gitu. Karena menurut aku ini justru didominasi sama kaum introvert kayaknya. Pernah nggak ada public figure atau artis gitu yang ikutan join dong ini? Pernah. Atau influencer gitu misalnya? Pernah. Jadi, bahkan kita disupport gitu kan. Oh, Kita, gitu? Iya, sama hi-fi. Oh Nah, iya. ini soalnya gitu. nih ya yang memfollow join dong ada
Ilham Hi-Fi. Kelihatan nih langsung Iya, gitu ya. kelihatan. Terus ini yang bikin The Sounds Project nih. Dia cuan nih gara-gara kamu. Gana. Salah. Gana. Iya. Gana Oh kenal Banjir. namanya. Ya tahu. Nah, dan Natse juga ya, XJKT juga Iya. ikut juga. Oh, Oke, iya. maksudnya oke. personilnya Hi-Fi ikutan bareng atau dia yang memfasilitasi kegiatan kalian saat itu? Lebih ke pas kita nonton sama mereka nyamperin kita gitu. Alright. Hmm, Si seru. Seru. Oke, Ya baik. semoga ini kan kegiatannya positif ya. Iya, benar. Bahkan ada yang bisa sampai bikin bisnis bareng, akhirnya bahkan bikin band alias bikin karya gitu. Iya. Artinya kegiatan positif ya, mudah-mudahan bisa terus menebar kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sukses buat teman-teman di komunitas Join Dong. Amin. Mengurusi 20.000 kepala ya. Wow, pundak, Itu lutut, adalah kaki. Kesulitan ya, pasti dan sukses untuk segala rancang rencananya. Andi, Randi.